Terima kasih, Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Sabrina, tim Cyber Kreasi, dan selamat sore juga ini buat teman-teman narasumber. Ada Mas Reza, ada Mbak Maria, ada Mas Riki Chandra ya, yang sudah terlebih dahulu memaparkan materi. Baik, saya sapa terlebih dahulu ini teman-teman PGRI. Selamat sore teman-teman, sehat selalu ya. Ada juga teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah penggerak ya. Ada yang tidak lupa menyapa juga ini anak-anak Bapak yang tersayang yang tergabung dalam agen perubahan SMP Negeri 2 Selat. Selamat sore semuanya, salam sehat, senantiasa kita diberikan kesehatan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan materi menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya, untuk kita sekalian, bagaimana kita menjadi masyarakat digital tetapi tidak menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa cakap digital itu ada 4 pilar ya yang mendukung atau yang menyokong bagaimana seharusnya kita menjadi masyarakat digital yang cakap ya. Yang pertama yaitu digital skill ya, cakap digital. Yang kedua, digital culture, budaya digital. Yang ketiga, digital etik, jadi etika digital. Yang keempat adalah digital safety, keamanan digital. Ketika kita berada di ruang digital, 4 pilar ini yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama sehingga kita menjadi masyarakat digital, menjadi masyarakat yang aman, ya, selamat, mencapai kebahagiaan hidup. Pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin berbagi terkait dengan digital culture yang tadi kita sampaikan di atas. Bagian dari digital culture adalah masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Sedikit kita paparkan data, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Di Indonesia ini jumlah penduduknya cukup besar. Data per Januari 2021 ada 274 juta. 274,9 juta penduduk. Ini data menurut Hootsuite dan We Are Social. Dari jumlah penduduk kita itu, ternyata yang memiliki telepon seluler atau yang menggunakan telepon seluler lebih besar daripada jumlah penduduk itu sendiri, yaitu jumlahnya 345,3 juta. Jadi lebih banyak yang menggunakan telepon seluler dibandingkan penduduknya. Berarti ada sebagian penduduk kita yang memiliki 2 atau 3 perangkat, tentunya seperti itu. Mungkin ini sekitar 8%. Kemudian pengguna internet sendiri ada sekitar 202,6 juta yang menggunakan internet. Kemudian ada 170 juta pengguna media sosial. Itu menjadi peringkat 3 dunia terbanyak yang menggunakan perangkat media sosial. Selanjutnya dari sisi penggunaan waktu. Waktu menggunakan perangkat media sosial atau menggunakan dunia digital. Ada 8 jam 52 menit penduduk kita itu mengakses internet dari semua perangkat, baik dari Android, dari PC, dari laptop, atau perangkat yang lain. Jadi sekitar durasi waktunya sekitar 8 jam 52 menit. Cukup lama ya. Nah, kemudian penduduk kita suka menonton ya, menonton. Itu durasi waktunya rata-rata 2 jam 50 menit.
itu menonton YouTube, menonton TikTok, menonton aplikasi yang lain. Nah, ini di rata-rata itu 2 jam 50 menit. Kemudian penduduk kita menggunakan medsos rata-rata 3 jam 14 menit per harinya. Luar biasa. Kemudian membaca-baca berita online itu sekitar 1 jam 38 menit setiap hari. Nah, kalau kita lihat rata-rata seperti ini berarti waktu penduduk Indonesia itu menggunakan atau masuk dalam dunia digital cukup lama ya. Ini kurang lebihnya berapa? 8 tambah 2, 4, dan sekitar 16 jam. Itu rata-ratanya ya. Nah, kemudian media sosial yang paling banyak digunakan oleh penduduk kita, ini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ada 5 platform yang paling banyak digunakan di dunia digital, yaitu pengguna YouTube di Indonesia sebanyak 93,8% dari jumlah populasi, cukup tinggi. Kemudian pengguna WhatsApp itu ada sekitar 87,7%. Kemudian pengguna Instagram di Indonesia ini kurang lebih ada 86,6%. Kemudian pengguna Facebook sebanyak 85,5%. Ini data yang dirilis oleh Hootsuite, ya, seperti yang saya paparkan di atas. Selanjutnya, Bapak Ibu anak sekalian, nah ini data yang mencengangkan yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2020 yang lalu. Nah, ini tentang laporan mengukur tingkat kesopanan netizen atau pengguna internet ya, di dunia digital. Yang mulai yang atas yang paling tidak sopan katanya Indonesia ya. Ini menduduki peringkat pertama 76 poin. Disusul Vietnam itu agak tidak sopan 72 poin. Disusul Thailand, kemudian disusul oleh India, disusul Filipina, disusul Malaysia, disusul Australia, kemudian Taiwan, dan terakhir Singapura. Ini di Asia ya, di Asia Tenggara. Berarti ini sangat berlawanan sekali dengan sebelum ada dunia digital ya, bahwa di Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang sangat ramah, sangat santun, ya, sangat murah senyum. Tetapi ternyata ketika masuk di dunia digital, ya, belakangan ini tentunya, kenapa masyarakat Indonesia menjadi justru yang paling tidak sopan. Nah, ini tugas kita bersama, kegiatan pada hari ini dalam rangka setidak-tidaknya ini mengurangi dampak-dampak negatif dunia digital kita hari ini. Oleh karena itu, tema yang kita usung pada hari ini bagaimana masyarakat digital kita ya, yang tetap berada dalam koridor menjalankan atau melaksanakan budaya Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini budaya digital masih didominasi oleh pengguna media sosial. Seiring dengan semakin meluasnya penetrasi jaringan internet di berbagai daerah terluar Indonesia, dalam beberapa tahun ke depan sepertinya media sosial akan masih menjadi pengaruh terbesar dalam budaya digital Indonesia. Nah, kini medsos ini nanti akan semakin ke depan, semakin akan berpengaruh, mempengaruhi budaya digital di negeri. Masyarakat digital, tentunya siapa sih yang melaksanakan atau yang disebut dengan dunia digital? Tentunya di dalamnya ada masyarakat digital. Pelakunya adalah masyarakat. Masyarakat di mana pola interaksinya sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi masyarakat digital itu masyarakat yang pola interaksinya dipengaruhi oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Berbeda dengan masyarakat nyata. Masyarakat nyata ada masyarakat di sekitar kita yang kasat mata. Nah, dunia digital berarti masyarakat digital berarti masyarakat yang berada di dunia digital. Ciri-ciri masyarakat digital itu apa saja? Yang pertama, ciri-cirinya
masyarakat digital itu menggunakan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kesehatan, dan lain-lain. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, masyarakat digital memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan informasi. Cukup jelas ya. Jadi kalau masyarakat digital saat ini kalau nggak melihat berita, melihat informasi dari berbagai sumber, itu rasanya ada yang hilang. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, spasial atau terhubung dengan lokasi yang berefek pada pengorganisasian ruang dan waktu. Nah, jadi masyarakat digital saat ini itu memanage waktu, memanage ruang itu sangat sangat mudah ya. Kalau kita mau cari informasi tentang Jakarta, tidak perlu harus datang ke sana, tentunya kita browsing saja, sehingga pengorganisasian ruang dan waktu cukup melalui jari jemari. Kemudian ciri yang berikutnya adalah adanya perubahan pola interaksi masyarakat dari interaksi secara langsung menjadi interaksi tidak langsung, yaitu melalui jejaring sosial. Jadi ngobrol di medsos, ngobrol di WhatsApp, ngobrol di Facebook, itulah ciri-ciri masyarakat digital. Contoh masyarakat digital yang kita cermati saat ini ada di sekitar kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Yang pertama, masyarakat digital itu proses pelayanan perkantoran dilakukan secara daring atau online. Jadi ketika kita berurusan ke kantor, ya, sekarang tidak lagi secara manual begitu ya. Cukup daftar, ada menu daftar, ya, sehingga kita memperoleh pelayanan secara digital. Itu contohnya. Kemudian transaksi jual beli barang dilakukan dengan sistem online. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Maria bagaimana bertransaksi jual beli di dunia digital. Itulah contoh yang nyata yang kita lakukan, kita hadapi setiap hari. Berikutnya contoh pertemuan atau rapat yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas video conference. Seperti yang kita lakukan pada saat ini contoh bagaimana kita menjalani kehidupan di masyarakat digital, melakukan video conference, melakukan web. Untuk mendukung terwujudnya masyarakat digital, itu ada 3 pilar setidaknya ya, yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang mengurus KTP, mengurus SIM, mengurus kartu-kartu yang lain, tentunya sudah menggunakan layanan digital. Nah, ini pilar utama yang perlu kita harus pahami dan kita lakukan. Yang kedua, pilar digital lifestyle, yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup kita itu sudah akrab dengan digital, harus akrab dengan digital, supaya kita tetap bisa bertahan menjadi masyarakat. Yang ketiga, digital commerce, yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Ya, apapun yang kita transaksikan, kita sudah bisa menggunakan fasilitas digital. Ini pilar-pilar masyarakat digital yang harus dipahami sehingga kita bisa eksis menjadi mengikuti perkembangan zaman. Tentunya masyarakat digital sendiri punya kelebihan dibandingkan masyarakat yang nyata ya. Yang pertama, interaksi masyarakat digital tidak lagi terbatas oleh tempat dan ruang. Jadi sudah saya jelaskan, sangat mudah, tempat dan ruang itu bisa dikendalikan melalui jari jemari. Lalu berikutnya, semakin luasnya lapangan pekerjaan, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di masyarakat digital itu peluang untuk mencari pekerjaan itu lebih luas. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang
berbasis digital yang bisa kita masuk, sehingga itu juga bisa menjadi mata pencaharian kita, menjadi profesi kita. Selanjutnya, mudahnya proses komunikasi jarak jauh dengan cepat, bahkan real time. Jadi komunikasi walaupun di dunia luar itu sangat cepat. Ini kelebihannya. Yang berikutnya, aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan lebih cepat, efektif, efisien, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Seperti hari ini ya, saya pagi tadi ada pertemuan, harus koordinasi dengan pimpinan, bla bla bla. Setelah itu kegiatan perbankan, kemudian sorenya kegiatan webinar seperti ini. Jadi dalam kurun waktu 1 hari kita bisa melaksanakan kegiatan dengan berbagai macam dengan cepat. Kalau sebelum ada dunia digital, tentunya ketika kita berurusan satu mungkin memerlukan waktu yang panjang, sehingga waktu itu banyak terbuang ya. Nah, sehingga tidak efektif. Nah, kemudian yang terakhir kelebihannya yaitu kemudahan dalam menyebarkan maupun mencari informasi. Ketika kita kebingungan terhadap suatu informasi, kita langsung browsing di Google, browsing di internet, kita akan dengan sekejap kita mendapatkan informasi. Nah, selain kelebihan tentunya ada kekurangan ya di masyarakat digital. Yang pertama, berkembangnya jenis kejahatan baru, yaitu berupa kejahatan dunia maya atau cybercrime. Tentunya kejahatan-kejahatan itu semakin variatif, semakin canggih. Kalau kita tidak cakap, ya, tidak cakap digital, maka penipuan akan sangat mudah terkena ke kita. Kekurangan yang lainnya yaitu munculnya kecenderungan sifat adiktif terhadap media sosial dan video. Nah, ini kecanduan ya, anak-anak yang suka main Android, main HP, ini hati-hati ya, kalau nanti kena yang namanya adiktif, jadi kecanduan. Ini orang tua harus hati-hati ketika memberikan fasilitas pada anak-anak, agar anak-anak kita tetap aman. Yang berikutnya, dampak negatifnya adalah berkurangnya batas-batas privasi. Nah, dunia digital itu sangat terbuka luas ya. Kalau untuk mengintip data-data privasi kita itu sangat mudah. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ketika kita mengunggah data-data pribadi yang semestinya tidak harus diketahui oleh kita. Berikutnya, kekurangannya pemanfaatan teknologi digital yang tidak pada tempatnya justru menurunkan tingkat produktivitas. Nah, ini jelas sekali ketika kita asik menggunakan digital, ya, tugas pokok fungsi kita kadang-kadang terabaikan. Kita lupa waktu karena asiknya menggunakan perangkat. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan juga dari dunia digital. Nah, untuk membangun masyarakat digital yang berbudaya Indonesia, ya, tentunya ada 4 pilar kebangsaan yang harus kita betul-betul pahami agar budaya Indonesia itu walaupun berada di dunia digital tetap bisa tetap kita jaga, kita rawat, ya, dan kita amalkan sehingga negara kesatuan Republik Indonesia itu nanti tetap eksis ya. Yang pertama, pilar Pancasila. Bapak Kadeni, Baik. Bapak Kadeni, mohon maaf untuk pemaparannya mungkin boleh dipersingkat atau menuju ke kesimpulan karena waktunya memang hampir habis, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Ada 4 pilar ya. Itu ada pilar Pancasila dengan nilai-nilai integritas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini yang harus kita jaga. Kemudian pilar Undang-Undang Dasar 45, nilai demokrasi, persamaan derajat, nilai ketaatan hukum. Lalu nilai-nilai pilar NKRI, nilai kesatuan wilayah, persatuan, kemandirian. Kemudian nilai pilar Bhinneka Tunggal Ika adalah tentunya nilai toleransi, keadilan, gotong royong. Ini harus kita jaga supaya negara kita tetap eksis, tidak tergerus dari budaya luar. Nah, mungkin melalui pendidikan yang terakhir yang dipopulerkan yaitu kita harus memiliki profil pelajar Pancasila yang tentunya ini sangat dikembangkan dan diharapkan
bisa menepis budaya-budaya luar yang akan masuk ke Indonesia. Mungkin ini tidak saya jelaskan ya, sekilas saja tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga sifat gotong royong harus tetap kita miliki. Yang keempat kemandirian. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa saya simpulkan sedikit bahwa masyarakat digital itu harus menjunjung nilai-nilai kesopanan dan kesantunan, kemudian mengakui perbedaan, menghargai toleransi, gotong royong, saling support di ruang digital, tolong menolong, menebarkan kebaikan di ruang digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam